الحمد لله الذي كان في عباده خبيرا بصيرا وخبرا الحكيم جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد وسلمنا قال الله تعالى وهو أشهد القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير kaum muslimin rahimahullah, dalam hidup yang sangat singkat dan pendek serta penuh dengan ujian dan cobaan ini, maka kita bersama-sama lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa memperoleh ketentraman hidup dan bahagia di dunia dan akhirat. Mari kita saling berkokoh iman kita agar iman yang selama ini kita jaga dan kita pertahankan itu tetap berada di hati kita, dan kita berharap agar iman ini nantinya dapat mengantarkan kita ke dalam surga yang Allah. Banyaknya ujian, cobaan dan godaan hidup yang silih berganti jangan sampai dapat menipiskan iman kita, apalagi sampai menjaga berat lepasnya iman kita. Rasulullah bersabda, "Badiru bil amal shalihat wa sakunu fi anaqati ta'il laylil muslimin istighfar sunnah wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yaqimu fi nabi awadim min. Artinya cepat-cepatlah kami berbuat yang baik, sebab akan muncul banyak fitnah seperti gelapnya sebagian orang. Di pagi hari seorang beriman dan sore hari dia kafir, di sore hari dia beriman, dan di pagi hari dia kafir. Agama ditukar dengan mata dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya dapat menjadi benteng kokohnya iman kita. Maka dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya akan mampu memperkuat kokohnya iman kita. Kaum muslimin dan muslimat, dalam kesempatan kali ini saya mengajak para jamaah sekalian, kita melihat sebentar peristiwa besar Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, yakni 1 tahun sebelum Nabi. Yaitu Baitul Maqdis dan Sidratul Muntaha dengan melewati ufuk langit.
terus ke arsy untuk menerima kewajiban salat lima waktu. Perjalanan Isra dan Mi'raj ditempuh oleh Nabi Muhammad dalam waktu semalam. Kemudian oleh Allah berjalan ini diabadikan di dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1. Kaum muslimin yang berbahagia, peristiwa Mi'raj ini mengandung hikmah yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Sebab sholat lima waktu yang dimanhati waktu Mi'raj itu kecuali sebagai kewajiban yang harus dikerjakan bersama umatnya, juga merupakan sarana komunikasi langsung antara manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu syaitanir rajim, innani anallahu la ilaha illa ana wa atubu wa aqimus sholata li dzikri. Artinya sungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan berikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran surah Al-Baqarah. Dengan mengerjakan sholat, seorang akan semakin dekat dengan Allah. Dan siapa saja yang dekat kepada Allah, tentu Allah memberikan kemudahan baginya. Bahkan apa saja yang dia perlukan dan dia minta, Allah akan segera mengabulkan. Tetapi itu harus dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas karena Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'a. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepada aku. Quran surat Al-Baqarah 186. Kaum muslimin yang berbahagia, kita sendiri setiap mengerjakan sholat tidak pernah meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah, dan itu memang harus kita baca selalu apa yang terkandung dalam ayat yang pertama. Iya karena kedua, iya karena sa'in adalah pernyataan ibadah hanya kepada Allah dan menyatakan niat orang hanya kepada Allah. Itulah pernyataan tulus yang semata-mata hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Diharapkan sholat yang kita kerjakan itu bernilai tinggi sehingga mampu menghalau perbuatan maksiat dan munkar yang setiap saat dipromosikan oleh musuh-musuh Islam, iblis dan setan. Tujuan utamanya adalah merusak moral dan akhlak umat Islam. Lalu kita dapat mengikuti jejak dan kemauan jahat mereka. Allah berfirman, wa aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la ya'muru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, dan berikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, kalau sholat adalah lebih besar utamanya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin yang berbahagia, maka wajib bagi setiap muslim menjaga sholatnya yang 5 waktu, dan jangan ada di antara kita yang sampai mengabaikan kewajiban sholat ini, apalagi sampai meninggalkannya, supaya kita tidak digolongkan orang-orang yang suka merobohkan agama. Rasulullah bersabda, as-shalatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadana.
artinya sholat kemudian akan. Maka barang siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya tingginya sholat dalam Islam kecuali dapat menolak kezaliman, kemungkaran dan kejahatan, juga dapat menunjukkan hidup damai, sejahtera dan bahagia, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat kelak. Dan kita yang aktif mengerjakan sholat juga sama halnya berjuang menegakkan agama. Disitulah nantinya persoalan Islam yakni sholat juga untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan. Bagi Rasul Muhammad di tengah-tengah umat manusia sendiri, apapun besarnya cobaan dan gangguan serta pemohonan kepada beliau tetap beliau hadapi dengan tabah dan penuh kesabaran. Kaum muslimin yang berbahagia, tapi bagi kaum muslimin sendiri peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah merupakan ujian berat. Sebab kejadian itu sangat menakjubkan dan keluar jangkauan akal manusia, yaitu perjalanan ratus-ratus mil serta menembus 7 lapis langit, dan hanya ditempuh dalam waktu 1 malam saja, sehingga sebagian orang yang sudah beriman kepada Nabi SAW kembali tidak mempercayainya, yakni murtad atau keluar dari Islam. Kemudian baik kaum Quraisy istilah Isra dan Mi'raj ini mereka jadikan senjata untuk menghantam dan mendukung Nabi sebagai seorang yang tidak beres otaknya. Orang stres dan mereka jadikan bahan cemoohan dan hinaan yang sangat kecil dan menyakitkan. Mari kita perhatikan Allah. Wa ma ja'alna ru'ya allati arayna Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samii'un 'aliim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu
innahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. العزيز الجبار الذي خلق الليل والنهار وخلق الشمس والقمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما ويا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته واتقوا الخير واجتنبوا عن الشيطان واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به من نفسه وشرع ملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضي الحاجات غافر الذنوب وخطيئات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله أكبر. الله أكبر.